Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya atas nama Nur Safira dan teman kelompok saya atas nama Limbong, Indira Ramadhani Mustadir, Steve Patrick Yonardi, dan Alfarisi Saputra. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai bagaimana sih cara mengelola data menggunakan SPSS dengan metode kuantitatif, yaitu regresi berganda. Nah, sebelum mengelola data, terlebih dahulu dibutuhkan judul penelitian. Setelah mendapatkan judul, kemudian menentukan variabel X dan variabel Y-nya. Pada judul kali ini yaitu pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan sosial media terhadap minat berwirausaha mahasiswa Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dengan variabel X1-nya yaitu pengetahuan kewirausahaan, variabel X2 yaitu sosial media, dan variabel Y-nya yaitu minat berwirausaha. Setelah menentukan variabel dari judul penelitian, pertama-tama kita membuat rekap data ke dalam Microsoft Excel dari data responded yang sudah diatur kembali dalam X1, X2, dan variabel Y. Baik, untuk tab selanjutnya, klik variabel view yang berada pada pojok halaman tersebut, lalu mengarah ke kiri bawah, mengisi kolom name dengan total variabel dan mengganti semua angka desimal dengan 0. Lalu pada label isi judul, variabel yang telah kita buat, kemudian pindahkan semua total variabel dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS pada halaman data view yang dapat diklik pada pojok kiri bawah SPSS. Selanjutnya yaitu mengklik kembali data view, kemudian masuk ke analisis. Kemudian mengklik regressions, kemudian linear, maka akan muncul tampilan gambar seperti yang ada di bawah ini. Tahap selanjutnya adalah memindahkan item total variabel Y ke dalam kolom independen dan item total variabel X1 dan X2 dipindahkan ke dalam kolom independen. Kemudian mengklik status klik. Setelah mengklik OK, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian, klik atau centang pada bagian estimates, model fit, dan R-squared change dan deskriptif. Setelah itu, klik continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya akan muncul secara otomatis hasil atau output migrasi data dengan tampilan seperti di bawah ini. Yang pertama, deskriptif statistik. Minat berwirausaha, MEN 22,35, standar deviation 3,45 dengan responden 62, pengetahuan kewirausahaan, MEN 17,31, standar deviation 3,134 dengan responden 62. Sosial media, MEN 25,08, standar deviation 4,305 dengan responden 62. Kemudian model summary. Dari tabel menunjukkan nilai R sama dengan 0,55, menunjukkan adanya tingkat hubungan yang cukup kuat antara variabel X dengan variabel Y. Nilai R square sama dengan 0,03 menunjukkan bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 3%, sedangkan 97% dijelaskan oleh faktor lain. Standar error estimate sama dengan 3,503 menunjukkan tingkat kesalahan regresi linear. Semakin kecil angka ini, maka persamaan regresi semakin baik. Kemudian dari tabel koefisien pada kolom B diperoleh konstanta 130 sama dengan 20,906. Besarnya koefisien regresi B1 adalah 0,051. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X1, maka akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,051. Besarnya koefisien regresi B adalah 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X2, maka akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,023. Selanjutnya adalah tabel ANOVA. Tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan signifikan secara statistik dengan nilai F sebesar 3,505 dengan signifikansi P sebesar 0,03. Hal ini berarti bahwa kedua variabel prediktor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
variabel minat berwirausaha. Adapun kesimpulannya ialah berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa kedua variabel prediktor yaitu sosial media dan pengetahuan kewirausahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minat berwirausaha. Artinya, semakin tinggi tingkat penggunaan sosial media dan minat dan pengetahuan kewirausahaan seseorang, maka akan semakin tinggi pula minatnya untuk menjadi seorang wirausahaan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai bagaimana cara mengelola data dengan aplikasi SPSS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not in her. She's a